Assalamualaikum Tancepers, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Man in Hope yang dirilis pada tahun 2011. Film ini juga memiliki judul lain dalam bahasa Ceko, yaitu Muzi Vevenadiji. Film yang terhitung mind-blowing ini mempunyai jalan cerita yang membuat kita geleng-geleng kepala. Film ini awalnya menceritakan tentang kisah mertua dan menantu laki-laki yang saling melengkapi untuk menutupi kebohongan mereka dalam kehidupan keluarganya. Kira-kira bagaimana cara mereka mempertahankan kehidupan rumah tangganya? Sebelum kita gaskui, jangan lupa like, share, subscribe kanal kita biar makin semangat lagi kita bikin kontennya, pers. Bersama gue Boim the Almighty, you gaskui. Di awal film memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Rudolf berprofesi sebagai supir taksi sedang mengantar pelanggannya. Yang sebenarnya si Om Rudolf ini adalah seorang fuckboy di dunia perlendiran. Meskipun dia sudah memiliki seorang istri bahkan seorang cucu. Setelah beres mengantar penumpangnya, ia menjemput mantunya yang bernama Ondrej yang sedang mengatur persiapan untuk ultah anaknya. Ondrej merupakan seorang pria pendiam, tak banyak bicara dan juga nggak suka bohong dan rajin menabung. Di dalam kehidupan rumah tangganya yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan kehidupan mertuanya yaitu Rudolf dan istrinya yang bernama Marta. Sesampainya di rumah, mereka mempersiapkan ultah anak yang bernama Pavling. Pada hari itu, Alice yang merupakan istri dari Ondrej marah kepadanya karena terlambat. Dan setelah pesta ultah selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing. Sebelum tidur, si bocil Pavling melihat ke jendela kamar neneknya. Ia pun melihat siluet kakek dan neneknya itu sedang begituan. Dengan polosnya, Pavling menanyakan kepada ayahnya tentang kegiatan tersebut. Ondrej pun berbohong dengan mengatakan mereka sedang bermain game. Ondrej. Berbeda dengan kehidupan mertuanya yang makin tua makin jadi, Ondrej memiliki kehidupan yang monoton, apalagi dalam hal berkembang biak. Istrinya ingin bermain dengannya hanya ketika ingin memiliki anak saja. Dan malam itu, Alice berencana ingin memiliki anak keduanya, hingga mereka memutuskan untuk mantap-mantap sebentar. Namun aktivitasnya hanya berlangsung begitu saja. Anyep lah pokoknya. Sangat berbanding terbalik tentunya dengan kehidupan pasutri orang tua mereka. Keesokan harinya, ketika Ondrej berjalan santai bersama Rudolf, dia menanyakan kepada Rudolf tentang pedoman dasar permainan di atas ranjang. Rudolf menjelaskan ketika dia sedang wik-wik dengan istrinya, dia menutup mata dan membayangkan wanita lain. Ondrej dan Alice pun terlihat mendatangi sebuah restoran yang merupakan restoran milik mereka. Di sini, Ondrej berencana untuk mengganti koki yang ada itu dengan dirinya. Namun, Alice melarangnya karena di restoran mereka sudah ada seorang koki yang bernama Louis. Keinginan Ondrej pun menjadi koki karena menilai masakan Louis itu kurang enak, hingga resto itu pun sangat sepi. Bahkan, Ondrej pun menyuruh pelanggan yang datang untuk mencari restoran lain. Di malam harinya, Ondrej bertemu dengan mertuanya di sebuah klub malam. Tapi tiba-tiba datanglah seorang wanita mulus dan bohai bernama Charlotta. Ia pun memperkenalkan kepada Ondrej. Di sana ia minum-minum dan bermain biliar bersama. Di tempat itu juga, Rudolf mempertunjukkan keahliannya sebagai seorang fuckboy kelas mitik di depan menantunya itu. Saat pulang dari tempat tersebut, cuaca agak mendung dan Charlotta terlihat kedinginan. Dengan gercepnya, Rudolf meminjamkan jas Ondrej kepadanya dan mereka berdua pun pergi. Sedangkan Ondrej kembali sendirian ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumah, Alice terlihat tengah melakukan tes kehamilan untuk memastikan apakah dia sudah hamil.
Sesampainya di dalam rumah, Onrich langsung memasukkan tes kehamilan itu ke dalam mulutnya karena yang mengira alat itu adalah sebuah termometer. What the hell? Alice pun langsung menjelaskan kepada Onrich bahwa hasilnya negatif walaupun mereka sudah berusaha berkali-kali. Alice juga sempat memeriksa diri ke dokter, tapi kesuburannya tidak bermasalah. Dia pun mulai curiga kepada Onrich dan mengajak suaminya untuk memeriksakan dirinya. Keesokan paginya, mereka pun datang ke klinik. Onrich langsung diberi sebuah botol untuk mengeluarkan benihnya, tapi entah mengapa atau ini hanya sebuah adegan lucu-lucuan saja, ternyata gambar yang keluarnya adalah seorang bayi. Onrich pun berusaha memikirkan hal-hal yang dapat memancing libidonya, dan dia seketika teringat akan kecantikan juga kemolekan body Yahoo dari Charlotta. Tapi sebelum sampai si Johnny-nya muncrat, itu klinik malah mau keburu tutup. Nah, sial banget lu, Drej. Setelahnya, mereka pun akhirnya kembali ke restorannya untuk bekerja. Alice sedikit merasa kecewa pada Onrich dan pergi dari resto tersebut. Dan tiba-tiba, Charlotta datang menghampiri Onrich untuk mengembalikan jaket yang dia pinjam saat di klub malam tadi. Ternyata ada maksud lain dari si Charlotta itu. Diam-diam ia menyukai Onrich dan jiwa pelakornya pun mulai terlihat di sini. Di sisi lain, Onrich juga tergoda pada Charlotta. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berduaan dengan Charlotta. Ia menyuruh Louis untuk pulang lebih awal. Di sana juga ia terlihat memasak makanan untuk Charlotta yang pada akhirnya adalah saat-saat yang kita tunggu. Mereka pun akhirnya berkembang biak bers. Setelah pulang ke rumah, Onrich yang terbiasa berbicara jujur ini mulai berusaha membohongi istrinya. Ia pun langsung segera mandi. Tapi saat Alice memeriksa jas suaminya yang tergantung di luar, ia menemukan celana dalam wanita di saku jas suaminya tersebut. Nah loh, Alice akhirnya menginterogasinya. Untungnya Rudolf langsung membantu dengan cara melimpahkan kesalahan tersebut kepadanya. Istri Rudolf dan Alice pun marah karena mengetahui ayahnya adalah seorang fuckboy kelas kakap. Tapi meskipun begitu, Martha tetap perhatian kepada Rudolf. Ia menjelaskan kepada Alice bahwa ia sudah mengetahui kebiasaan Rudolf itu selama beberapa tahun lalu lamanya, namun ia tidak mempedulikannya. Keesokan harinya, untuk menebus rasa bersalahnya, Rudolf membelikan sebuah tas mewah untuk istrinya itu. Mendapatkan hadiah dari sang suami, dia pun merasa senang. Namun, pada saat perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Padahal, Rudolf sudah memberikan surprise untuk istrinya itu, dan Rudolf harus menerima kenyataan pahit kalau Martha sudah tiada. Semenjak kematian istrinya, Rudolf terlihat sangat kusut dan galau. Ia selalu mengunjungi tempat di mana istrinya mengalami kecelakaan. Di tengah kesendiriannya itu, ia berusaha mandiri tanpa merepotkan anaknya. Tapi, sebagai seorang anak yang berbakti terhadap orang tuanya, Alice mencarikan seorang pelayan untuk ayahnya. Ia pun menyuruh ayahnya untuk kembali untuk bersenang-senang seperti bermain di klub dan di tempat lainnya. Alice menceritakan bahwa sebenarnya mendiang ibunya pun tahu perilaku fuckboy dari ayahnya tersebut, di mana ayahnya suka menyimpan semua foto, semua wanita yang pernah dia tiduri. Waduh, sakit Rudolf. Mendengar hal tersebut, Rudolf pun kaget dan dia mengatakan tidak akan mengulanginya lagi. Adegan memperlihatkan di mana Onrich mendatangi rumah Charlotta dan bermain sekali lagi dengannya. Ternyata Onrich telah memakai skill dari mertuanya ini. Sepulang di rumah, ternyata Alice juga meminta jatah kepada Onrich. Tapi maksud Alice ini ternyata hanyalah mengeluarkan benih dari Onrich saja sebagai sampel untuk diperiksakan ke dokter. Sang dokter mengatakan jika Onrich baik-baik saja dan terlihat sangat subur. Karena terlanjur kecanduan kepada Charlotta, Onrich kembali menemuinya dan membawanya ke tepi danau di dekat hutan.
Dan mobil ini mereka kembali mantap-mantap. Dan tanpa mereka sadari, di sana banyak anak-anak yang sedang berkemah. Alhasil anak-anak itu melihatnya secara live ya, Pers. Memang. Saking semangatnya mobil itu bergerak dan menabrak pohon yang ada di tepi danau. Ondrej pun kembali ke restorannya dan menemui istrinya. Ia beralasan bahwa mobilnya itu kecelakaan. Ondrej juga berencana mengganti mobilnya itu dengan mobil yang lebih besar. Tapi istrinya mengatakan kalau kondisi keuangan mereka sedang tidak stabil. Tetapi tanpa patah semangat, mereka pun akhirnya mulai bekerja keras di mana Ondrej menjadi koki di restorannya tersebut. Dan dia pun membuatkan menu pertamanya kepada istri dan mertuanya. Merasakan kenikmatan masakan Ondrej, Alice pun sadar bahwa suaminya ini memiliki bakat. Rencana mereka pun berhasil, di mana banyak pelanggan yang datang dan Ondrej berhasil memberi mobil baru yang tentunya lebih canggih. Untuk mengetes mobil itu, ia kembali membawa Charlotta dan Wick lagi di dalam mobil tersebut. Nah, buset, ini belum apa-apa, mobil baru dipakai Maxi. Kembali ke dapur restoran, Ondrej pun kembali bersemangat dan mencoba untuk menggauli istrinya di dapur. Alice pun menceritakan kepada ayahnya. Mendengar cerita tersebut, Rudolf langsung mengetahui rahasia menantunya. Namun ia mengatakan kepada Ondrej untuk menghentikan perselingkuhannya. Tapi karena udah terlanjur keenakan, ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba Charlotta datang menemui Ondrej. Ia pun merasa panik dan takut ketahuan oleh Alice. Tapi dengan pintar kodeknya, Ondrej pura-pura membuang sampah dan menemui Charlotta di halaman rumahnya. Dan mereka pun hanya bersilat bibir. Dan Charlotta berterima kasih kepada Ondrej karena membelikan sebuah baju, tapi ternyata ukurannya terlalu kecil. Saat kembali ke rumah dan membuka kado Natal, ternyata Ondrej membelikan baju yang sama seperti yang diberikan kepada Charlotta. Namun sepertinya baju itu tertukar karena gaun yang didapatkan Alice itu ternyata terlalu besar. Padahal semongkok Alice itu nggak sebesar Charlotta. Hari-hari selanjutnya tiba. Charlotta datang ke restoran dan menemui Alice. Ondrej pun akhirnya halting dan deg-degan karena mengira Charlotta akan mengungkapkan semuanya pada istrinya itu. Namun Charlotta malah melamar pekerjaan menjadi pelayan di restoran mereka. Melihat Charlotta yang good looking, akhirnya Alice pun setuju, bahkan ya memberikan pekerjaan ganda kepada Charlotta sebagai pelayan ayahnya di dalam rumah. Melihat hal itu, Ondrej pun mulai risih dan diam-diam menemui Charlotta di kamarnya. Sesampainya di sana, Charlotta menggodanya, bahkan sempat kembali enak-enak dengan si Ondrej. Karena apartemen mereka berhadapan, Alice pun melihat ke jendela dan mengira ayahnya yang sedang bergumul dengan si Charlotta, tanpa ia sadari bahwa yang di sana adalah suaminya sendiri. Karena melihat bayangan yang bergoyang-goyang di balik tirai, ia pun menelepon Ondrej untuk segera pulang. Ya, karena nggak kuat mungkin ya. Di sisi lain, di sini terlihat Rudolf kembali mengunjungi tempat di mana istrinya tertabrak dan membawakannya bunga. Sesampainya di sana, ia heran karena sudah ada orang lain yang menaruh bunga di tempat itu. Ia pun mencari keterangan melalui buku harian Martha untuk menemukan bukti jika sebenarnya Martha juga selingkuh dengan seorang pria tukang pijit. Melihat hal itu, Rudolf pun sangat marah dan mencari pria tersebut. Namun, dia melihat pria itu adalah seorang tukang pijit tunanetra. Rudolf pun merasa kasihan dan tidak jadi memukulinya. Ia bahkan mengajak pria itu ngobrol dan menanyakan kisah cintanya bersama istrinya. Miris, Pers. Lanjut keesokan paginya, adegan memperlihatkan Alice dan Charlotta mengambil cucian baju. Alice pun mulai curiga jika Charlotta dan Ondrej itu ternyata selalu bersama. Ia curiga kepada Charlotta yang memiliki gaun yang sama persis dengannya, di mana gaun itu pemberian dari suaminya di malam Natal. Ternyata Alice pun berselingkuh dengan mantan koki di restorannya tersebut, yaitu Louis. Yaelah, cerita macam apa ini sebenarnya? Malam itu, Charlotta kembali janjian dengan Ondrej di sebuah kafe. Namun, Alice yang sudah curiga membuntuti kemana suaminya pergi. Sesampainya di kafe, Ondrej langsung mengatakan kepada Charlotta agar mengakhiri hubungannya tersebut. Mendengar hal itu, Charlotta pun kecewa dan sedih. Saat dia akan memesan makanan, tiba-tiba Alice datang ke tempat tersebut dan spontan si Ondrej langsung ngumpet di kolong meja. Di sana, Charlotta mengungkapkan kepada Alice bahwa sekarang dirinya sedang hamil. Alice penasaran siapa ayah dari bayi tersebut.
Saat pelayan mengantar makanan ke mejanya, Onrich akhirnya menyelinap kabur dari kolong meja itu. Dan untungnya Onrich kembali bertemu dengan Rudolf. Dan dia pun menceritakan bahwa Charlotte itu sedang hamil. Karena tidak ingin melihat anaknya konflik dan akhirnya berpisah, maka Rudolf pun mengelabui Charlotte. Dan ia mengakui kalau ia ayah dari anak tersebut. Charlotte pun tidak bisa berkata apa-apa, apalagi memang diketahui ia sedang menjadi pelayan di rumah Rudolf. Onrich langsung pulang ke rumah dan memberikan surprise kepada istrinya. Alice juga mengungkapkan bahwa dirinya tuh sudah hamil. Selang beberapa bulan, Charlotte dan Alice pun terlihat sedang hamil besar. Melihat hal tersebut, Onrich berterima kasih kepada mertuanya karena telah menanggung sebagian tanggung jawabnya. Tapi Rudolf mengatakan, "Hei, mengapa kau begitu yakin kalau itu tidak benar?" Lah, maksudnya apa ini? Apakah benar anak yang dikandung Charlotte adalah anak dari Onrich? Apakah anak dari Rudolf? Atau malah anak dari laki-laki lain? Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Di akhir film terlihat Rudolf mengajak cucunya Pavlik. Di sana juga terlihat Rudolf menikmati permainan roller coaster hingga ia teringat masa-masa bersama mendiang Martha dan akhirnya film pun selesai. Oke Depers, itulah kurang lebih alur singkat dari film Man in Hope ini. Dengan konten cerita dewasa plus banyaknya adegan mantap-mantap di film ini, wajar rasanya kalau film ini hanya layak untuk dinikmati penonton yang sudah akil balik. Mengangkat tema perselingkuhan dalam rumah tangga, yang mana itu sudah menjadi seperti tanda kutip hal yang wajar terjadi di dunia pas waktu sekarang ini. Berikut intrik-intrik menarik di dalamnya. Boim kasih nilai 7/10 aja deh untuk film ini. Biarlah lebih jelasnya kalian nonton aja deh filmnya langsung. Tapi yang masih bocil-bocil, awas, dilarang keras ya. Akhirul kata, gue Boim Dolmeti pamit. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan kurang lengkap. Jangan lupa klik like, share, dan subrek juga. Nyalakan lonceng notifikasinya ya pers. Wassalam.